Kamu mau jalan-jalan keliling dunia nggak nih? Kita mulai perjalanannya dari salah satu desa hilang yang paling populer ya. Desa ini dikenal memiliki aura yang nyeremin. Lokasinya ada di distrik Rajasthan, India, dan namanya adalah Desa Kuldara. Nggak seperti tempat terbengkalai lain, Kuldara sulit dijangkau karena penduduk lokalnya nggak mau ngantar pengunjung sampai di lokasi. Mereka nggak mau mendekati desa ini karena takut, tapi kalau kamu mau datang langsung, kamu bisa naik taksi dan turun di dekat Kuldara. Nanti sopirmu akan ngasih tahu rute pastinya. Di dekat situ, kamu nggak akan ngeliat ada jejak peradaban manusia karena lokasinya di gurun panas. Semakin kamu mendekat, keangkerannya makin terasa. Di situ nggak ada pepohonan dan udaranya sangat panas. Yang ada cuma reruntuhan bangunan dan jalanan berdebu seperti di situs kota kuno. Tapi umurnya belum terbilang tua sih. Desa ini baru hilang pada tahun 1825. Padahal sebelumnya, Kuldara berkembang pesat. Kuldara mirip banget kayak perkotaan yang dipenuhi pemukiman kecil dalam satu komunitas. Penduduk lokalnya banyak yang bertani, mereka juga menambang batu gipsum dan berbagai mineral mahal. Tapi semuanya berubah 180 derajat dalam semalam. Para penduduk tiba-tiba meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri. Gak ada yang tahu pasti penyebabnya dan gak ada yang melihat mereka lagi. Penduduk di area sekitar meyakini tempat ini telah dikutuk dan mereka nggak mau mendekat. Kuldara telah dianggap sebagai pusat kekuatan dunia lain. Bahkan sebagian orang bisa jatuh sakit, melihat penampakan, atau sangat ketakutan saat berada di sini. Tapi para turis tetap meminatinya. Kalau dilihat dari alasan tersimpelnya, mungkin mereka ninggalin Kuldara karena kekurangan air. Tapi versi ini masih kedengaran aneh kan? Kalau memang kekurangan air, harusnya mereka cuma pindah lokasi, bukan malah buru-buru pergi. Alasan lainnya jauh lebih mistis. Jadi menurut legenda, ada penguasa jahat yang memungut upeti terlalu tinggi. Sang penguasa jatuh cinta pada putri kepala desa Kuldara dan dia mengancam akan menaikkan upeti kalau gadis itu menolak lamarannya. Lalu dia diberi kesempatan 1 hari untuk ngambil keputusan. Semua penduduk desa menolak persyaratan ini dan sebagai tanda solidaritas mereka ninggalin Kuldara secara serentak. Tapi kalau ada yang nggak percaya dengan rumor ini, mereka harus kemah di situ sambil bilang, TBL, TBL, takut banget loh. Enggak lah, itu cuma ngarang. Desa yang satu ini berlokasi di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebetulnya sih ini bukan desa, tapi lebih cocok disebut sektor Sentralia. Di situ benar-benar nggak ada kehidupan. Yang ada cuma pepohonan yang terbakar, rumput kering, dan bangunan kosong. Jalanannya juga retak-retak dan untuk mengurangi kepulan asap, para petugas melapisi permukaan tanahnya dengan kerikil. Tempat terbengkalai ini telah terbakar selama lebih dari 50 tahun. Jadi nggak heran kalau para pembuat game Silent Hill mengambil inspirasi dari kota ini. Sentralia pernah menjadi kota tambang dengan sejumlah toko, kafe, perpustakaan, dan penduduk yang makmur. Mereka bekerja di sektor pertambangan dengan mengolah batu bara antrasit. Suatu ketika mereka memanfaatkan salah satu terowongan bawah tanah di situ sebagai tempat pembuangan sampah. Dan menurut versi populer, semua sampah itu dibersihin dengan cara dibakar pada tahun 1962. Cara ini ternyata nggak berjalan mulus. Setelah sampahnya kebakar, api semakin menyebar ke seluruh area tambang. Lalu semua aktivitas pertambangan harus dihentikan akibat kadar karbon dioksida yang terus meningkat. Penduduk Sentralia nggak berhasil memadamkan api dan kebakaran terus menjalar di bawah tanah. Jalanan terus memanas dan tanahnya semakin beracun. Kepulan asap tebal perlahan menyelimuti seluruh area dan penduduk lokal mulai dievakuasi. Hingga tahun 1992, Sentralia benar-benar terbengkalai. Kota ini kelihatan suram dan menurut sebagian orang itu nggak disebabkan oleh kebakaran. Mereka percaya ada penduduk yang nggak bisa dievakuasi dan hantunya masih bergentayangan di jalanan yang terbakar. Mereka menantikan agar kebakaran abadi ini bisa dipadamkan. Coba deh, bayangin desa cantik dan makmur kayak gini, penduduknya lagi sibuk mengolah tanah subur dan bikin roti lezat di rumah mereka. Lalu tiba-tiba, wuss, semuanya langsung lenyap. Yang tersisa hanyalah jejak kaki di tanah dan reruntuhan tembok rumah, penggilingan, dan kapel batu nan cantik.
Hamparan ladang subur cuma dibiarin begitu aja dan gak ada yang tahu pasti penyebabnya. Kita udah sampai di bekas peninggalan desa Gainsthorpe di Lincolnshire, Inggris. Dari atas kita bisa ngelihat benteng tanah di tengah padang rumput, ruas-ruas jalan, cekungan dalam, serta kontur dinding rumah dan gudang yang samar-samar. Saat datang langsung ke desa ini, mungkin kamu nggak ngelihat bekas-bekasnya karena yang kelihatan cuma padang rumput aneh. Tapi di abad ke-17, kehidupan di sini berkembang pesat. Kira-kira ada misteri apa ya? Tempat ini mulai disebut-sebut pada tahun 1086 dan saat itu kondisinya sangat moncer. Di situ ada 19 ladang subur, sebuah kapel, penggilingan, jembatan dan rumah besar milik orang kaya. Totalnya ada sekitar 25 bangunan. Menurut catatan dari abad ke-16, desa ini juga punya beberapa tambang, jadi selain makmur, Gainsthorpe juga maju. Tapi pada tahun 1616, desa ini benar-benar terbengkalai. Para saintis masih nyari tahu jawabannya. Sebagian orang meyakini desa ini pernah ditimpa peristiwa mistis mengerikan. Dan menurut hipotesis terpopuler, di situ pernah ada wabah. Versi lain mengatakan Gainsthorpe mengalami kemunduran. Di abad ke-17 ada transisi dari kehidupan tradisional menuju modern, saat itu mulai ada industrialisasi. Dan banyak pemuda meninggalkan desa mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Sebagian orang mengatakan gerombolan perampok dan pencuri tinggal di Gainsthorpe, kemudian mereka mengubah desa ini menjadi markas dan akhirnya menjarah isinya. Alasan persisnya masih belum diketahui, tapi untungnya desa ini bisa dipulihkan menurut teori. Para spesialis bisa merekonstruksi puing-puingnya dan mereka ulang pertanian di situ, tapi pendanaannya super sulit. Nasib serupa juga menimpa desa kecil di Pulau Ekel, Irlandia. Telah ditemukan sekitar 40 rumah sederhana dari tanah liat dan jerami di sepanjang lembah yang tersapu telukim. Tempat ini dulunya bagus banget, ada pantai, gunung, air sebening kristal, dan tanah subur. Desa ini didirikan pada tahun 1838. Tapi kini, desa ini cuma menyisakan gundukan tanah dan puing-puing tembok bangunan. Penduduk sekitar nggak ada yang ingat pernah ada desa ini. Mungkin sebenarnya mereka tahu sesuatu tapi nggak mau ngasih tahu ke orang lain. Hanya penulis wisata yang awalnya nyatet lokasi ini di buku harian mereka. Mereka bilang tempat ini sangat indah dan damai. Banyak kota sekitar yang masih bisa bertahan sampai sekarang, tapi kenapa cuma desa ini yang tiba-tiba hilang ya? Jangan-jangan fenomena misterius telah membuatnya rata dengan tanah, atau mungkin ada kekuatan mistis? Kalau nggak ada kekuatan dahsyat yang bikin desa ini lenyap, kenapa di situ nggak ada bangunan baru kan? Mungkin tempat ini punya auranya remin. Akhirnya para mahasiswa arkeologi di kampus setempat nyoba bikin penelitian. Mereka mulai menggali desa ini untuk mencari petunjuk. Kemudian mereka nyimpulin penduduk desa ini mengalami kesulitan pada pertengahan abad ke-19. Tapi kesulitan persisnya seperti apa masih belum diketahui. Yang jelas di abad tersebut ada masalah kelaparan. Mungkin mereka cuma ninggalin tempat asalnya untuk nyari makan di tempat lain. Para mahasiswa ini masih ngelanjutin penggalian mereka untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Di abad ke-20, banyak desa di seluruh dunia makin terbengkalai. Alasan utamanya yaitu relokasi penduduk. Para generasi muda ingin hidup di lingkungan modern, tapi para generasi tua nggak bisa ninggalin tempat asal mereka. Jadi mereka menetap di sana sebagai penduduk terakhir. Beberapa tahun kemudian, desa-desa ini terbengkalai setelah para pemudanya lebih moncer. Masalah kesehatan juga menjadi pertimbangan lain. Penduduk di sejumlah wilayah harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer cuma untuk berobat di rumah sakit terdekat. Tapi sebagian desa masih bisa berkembang pesat. Beberapa kota juga mendapat banyak suntikan dana untuk mendirikan bisnis pertanian. Tapi sebagian orang kurang suka dengan kehidupan di kota. Bahkan pemerintah kota di beberapa negara sering ngebagiin lahan gratis agar mereka bisa bikin rumah di perkotaan.